Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Fius menjumpai Anda semua di hari Jumat 21 Oktober hari ini. Penuh rahmat, penuh berkat untuk semakin cerdas, cermat untuk melihat tanda-tanda zaman yang membuat kita mampu mengakui Allah dalam setiap peristiwa. Itu inti tema kita pada hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, berkati kami untuk semakin cerdas, semakin cermat, semakin jeli untuk melihat tanda-tanda zaman di mana Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dengan demikian semakin kami mampu mengakui kehadiran-Mu dan kuasa-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi utangmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, kecerdasan mata kita membawa sebuah wawasan, dan wawasan yang kita olah sebagai sebuah fakta, kita cerna dengan hati kita untuk melihat apa dan bagaimana peristiwa itu berbicara kepada diri kita, dan apakah Tuhan menyatakan kuasanya dalam setiap peristiwa itu. Kecerdasan kita, kejelian kita, kecermatan kita, kemampuan kita untuk menangkap peristiwa-peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa iman di mana Tuhan menyatakan kuasanya, itulah menjadi kedewasaan kita. Dan kedewasaan iman yang seperti itu butuh latihan, butuh proses, butuh usaha, dan butuh pengorbanan. Dengan cara demikian kita mampu melihat bagaimana Allah berbicara dalam setiap peristiwa yang demikian. Tetapi ketika kita hanya melihat sebagai sebuah peristiwa biasa, maka kita tidak akan sampai pada pengakuan Allah mau menyampaikan sesuatu dalam peristiwa itu. Apapun peristiwa yang kita alami, sekecil apapun itu, pasti ada rencana Tuhan dalam sebuah peristiwa itu. Tergantung bagaimana kita mampu melihatnya dengan kacamata iman kita, dengan kecerdasan yang Tuhan berikan, dengan kemampuan pandangan kita untuk melihat apa yang Tuhan maksudkan dari peristiwa itu, apa yang Tuhan inginkan dari peristiwa itu. Orang-orang Israel telah melihat begitu banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus membuat mereka semakin baik, memberi mereka makan, menasihati mereka dengan nasihat-nasihat Injili, tetapi mereka sama sekali tidak mampu melihat bahwa itulah tanda kehadiran Allah. Emmanuel, Allah beserta kita, Allah telah mengunjungi kita, Allah telah tinggal di antara kita. Mereka tidak mampu. Mereka hanya melihat sebagai peristiwa biasa. Maka Tuhan menasihatkan mereka, "Kalian orang munafik, sudah melihat tetapi tidak mampu mengakui dan tidak sampai pada pengakuan itu. Anda menutup mata, menutup pikiran, menutup iman untuk melihat itulah Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan makan, Allah yang memberi nasihat yang luar biasa." Saudara-saudara terkasih, sahabat Insani, hari ini Anda mempunyai tugas. Semua peristiwa yang Anda alami bukan peristiwa biasa.
Anak-anak Tuhan selalu mendapatkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa di mana Allah menyatakan kuasanya. Tergantung bagaimana kita mengolahnya dan kemudian sampai pada pengakuan Allah mau menyampaikan pesan dalam peristiwa ini. Bukan sebagai hukuman, bukan sebagai peristiwa biasa, tetapi Allah mau menyatakan kuasanya sehingga kita sampai pada pengakuan Allah luar biasa, Allah menyertai saya, Allah memberkati saya, Allah menempa saya, Allah membentuk saya, dan Allah akan merancang sesuatu yang luar biasa dari peristiwa ini. Ini tugas kita bersemua. Tuhan memberkati Anda sekalian, para sahabat Insani. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.